Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Apa kabar nih para pendengar setia 99,5 FM. Nah, jadi di pagi hari ini kita akan membahas terkait pengetahuan-pengetahuan yang pastinya nih menambah wawasan pemuda seperti kita semua. Nah, di sini nih aku udah mendatangkan dua orang hebat yang nantinya kita akan ngopi bareng alias ngobrol pintar. Nah, silakan kalian perkenalkan diri masing-masing. Hai guys, perkenalkan nama aku Cindy Ramadhani Febrian Tias. Aku sebagai penyuluh pertanian. Dan aku Dela Putri Amalia Dewi. Aku di sini juga sebagai penyuluh pertanian. Wih, semangat-semangat banget nih. Gimana nih kabar kalian hari ini? Harus baik sih. Kalau kita nggak baik, pertanian Indonesia nggak maju-maju nanti. Widih, oke, mungkin kita langsung aja ya, kita eksekusi dua orang hebat ini. Jadi, pertanyaan pertama nih yang banyak banget diperbincangkan oleh para pemuda di Indonesia. Gimana sih kondisi pertanian di Indonesia menurut kalian nih sebagai seorang penyuluh? Menurut aku, pertanian di Indonesia sekarang udah lebih maju sih. Udah banyak petani yang menggunakan teknologi dalam pertanian mereka. Iya, jadi pertanian Indonesia bukan lagi pertanian yang kuno dan tertinggal kok. Teknologi ya. Jadi, pertanian di Indonesia ini sudah belajar menggunakan teknologi dong. Terus, manfaatnya buat para petani yang masih bekerja tanpa mesin, itu apa sih? Dari segi keuntungannya pasti banyak banget ya. Dulu yang awalnya petani membutuhkan modal banyak untuk membayar pekerja, sekarang udah bisa pakai teknologi buat meminimalisir modal. Nah, lalu bagaimana nih penilaian masyarakat tentang penerapan teknologi dalam pertanian itu sendiri? Awalnya memang sulit sih. Bahkan sampai sekarang aja belum semua petani mau menerima tentang apa yang kita jelaskan. Karena apa? Karena banyak petani di desa yang berpikir jika mereka memakai mesin, maka tetangga mereka akan kehilangan mata pencarian karena mereka. Seperti itu. Lalu nih, untuk contoh dari mesin yang udah bisa diterapkan di Indonesia ini apa aja sih? Nah, salah satu contoh mesinnya adalah combine harvester. Mesin ini fungsinya untuk memanen padi, jadi lebih kayak menghemat biaya daripada panen manual. Jadi udah canggih ya pertanian sekarang ini, nggak perlu capek-capek manen, nggak panas-panasan juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Terkait kendala apa sih yang kalian hadapi selama kalian itu menjadi penyuluh tuh? Nah, salah satu kendala tuh kemarin kami kesulitan dalam memahami bahasa yang digunakan di suatu desa. Salah satunya itu bahasa Madura yang digunakan masyarakat di sana. Jadi dalam proses penyuluhannya agak sedikit terkendala, khususnya para petani lanjut usia. Emang agak susah ya kalau udah berbeda latar belakang seperti itu. Apalagi kalau udah berbeda perasaan. Bercanda ya guys. Nah, kalian kan tadi sudah menyebutkan nih kendala kalian sebagai penyuluh. Nah, dari kalian sendiri ada nggak sih solusi buat kendala kalian tadi? Kalau dari aku sih, solusi jika bahasa yang digunakan masyarakat itu berbeda dengan yang kita bahasakan, pasti salah satu jalannya itu menggunakan bahasa Indonesia. Karena setiap orang pasti memahami bahasa persatuan kita dong. Gitu ya. Bagus sih, bagus banget solusinya nih. Semoga bisa dapat terrealisasikan ya. Oh iya, untuk kendala beberapa warga yang tidak mau mengikuti arahan itu bagaimana cara mengatasinya? Oh, untuk itu yang pertama pastinya harus lebih sabar sih dalam menghadapi situasi seperti itu. Selanjutnya kita sadarkan kembali dengan mengingatkan keadaan dan kondisi dari pertanian yang ada di desa itu sendiri. Maksudnya mengingatkan keadaan dan kondisi dari petaninya itu gimana sih? Jadi gini, terkadang kita menemukan masalah dalam produksi pertaniannya di mana produktivitas menurun baik dalam jumlah panen maupun kualitas produknya. Sehingga dengan kita menyadarkan segala kondisi di lapang, maka mereka mau tidak mau akan mengikuti arahan dari kita demi terwujudnya perbaikan yang lebih baik. Wah, benar juga ya. Kalau udah disadarkan seperti itu, masa iya sih petani masih tidak mau mengikuti arahan yang lebih baik ya kan? Oke, kita sudah cukup berbincang-bincang. Mungkin dari kalian ada sedikit motivasi untuk membangun semangat para pemuda dalam meningkatkan pertanian Indonesia. Oke, kalau dari aku, bagi para pemuda di sana sebagai agen perubahan, kalau bukan kita yang menangani masalah ini, lalu siapa? Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Jika nanti, bukan tidak mungkin kalau kita akan dijajah lagi. Nah, gimana nih para anak muda? Apakah kalian sudah lebih semangat nih untuk membangun kemajuan pertanian Indonesia? Harusnya sih udah ya, karena kalau bukan kalian, maka pertanian Indonesia bisa-bisa diambil sama bangsa lain nih. Semoga dengan obrolan ini kita sebagai agen perubahan bisa terus mengembangkan pertanian Indonesia. Tetap ikuti pertanian update dan see you guys. Bye bye. Terima kasih.